Bapak-bapak saudaraku kaum muslimin sedang umat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 15 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih dapat memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang kita cintai dalam rangka menunaikan kewajiban kita yang sholat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak saudaraku kaum muslimin sedang memahami rahmat Allah. Seperti biasa, sebelum kami menimba di sini kami menyampaikan beberapa pengumuman. Adapun waktu sholat fardu Jumat kita masuk pada hari ini jam 12:20. Untuk itu mari kita isi saf-saf yang masih kosong di depan dan kiri kita sehingga mempermudah saudara-saudara kita yang datang di belakang. Adapun yang bertindak sebagai komitmen pada bulan kali ini yang telah ditetapkan oleh pengurus Nahdlatul Ulama Kota Baru, yaitu Bapak Wakil kita Al-Ustaz Dr. Hamizul Ibni FAG. Alhamdulillah Bapak Wakil telah berada di masjid kita ini, dan yang bertindak sebagai imam besar Nahdlatul Ulama Al-Ustaz Ahmad Junaidi SDI, dan yang bertindak sebagai bilal Al-Ustaz Indra Safran. Selanjutnya kami sampaikan infak yang terkumpul pada bulan yang lalu. Saldo infak yang lalu berjumlah Rp45.120.951. Diterima infak Jumat 8 Juli 2022 Rp4.879.000. Uang keluar dalam ini Rp3.249.000. Jadi saldo kas keuangan masa pengalaman sampai saat ini berjumlah Rp42.350.651. Selanjutnya kami sampaikan juga program pengajian Dinas Rahman, yaitu seperti biasa kita laksanakan Qoblal Zuhur atau kultur Zuhur setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Setiap hari Senin kita laksanakan tanya jawab setelah melaksanakan sholat fardu Zuhur bersama Bapak Mufti Dr. Haji Muwardi Muhammad Soehib SSA. Selanjutnya kami sampaikan laporan Basnas Kota Baru Jumat 15 Juli 2022. Pengumpulan dan hasil periode Januari sampai tanggal 15 Juli 2022 zakat Rp4.869.867.325, infak Rp1.449.997, total pengumpulan Rp4.803.279.000.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
الحمد لله واحد القهار الملك الجبار العزيز الغفار مكر الليل على النهار له ما في السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تعالى أيضا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur dengan melafazkan alhamdulillah. Seraya kita telah menuju masjid yang mulia ini, bertafakur, berzikir, berdoa, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah sebentar lagi melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga itulah sesungguhnya syukur yang sebenarnya. Karena ada orang dengan lantangnya mengucapkan alhamdulillah pada masa bersamaan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran kita hari ini semoga akan bercurah nikmat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah letakkan di diri kita semua. Allah hantarkan kenikmatan di tengah warga kita agar semua kita menerima rahmat nikmat segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagai khatib saya tidak lupa mengajak kita semua, karena sungguh seiring sibuknya kita di permukaan bumi ini, mulai pagi tadi bahkan di kegelapan subuh kita berangkat bekerja menuju tempat kita bekerja. Hari ini siang kita bekerja keras banting tulang peras keringat, kembali sore bahkan malam harinya ketika anak semua sudah tertidur. Segala sesuatunya yang kita rangkai dari pekerjaan ini, mencari pangkat jabatan, menguruk segala kekayaan alam, semuanya berpotensi menggeser iman yang sudah lama kita punyai, tergusur dan bahkan berpotensi terkubur. Maka upaya untuk mempertahankan iman bagian sungguhnya harapan kita sebagai orang yang akan menikmati indahnya di masa akhir hidup dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita hari ini pesan dari kurban. 12 bulan Allah berikan waktu kepada kita. Banyak di antara kita mengorbankan waktu, tenaga untuk mencari uang. Di antara kita bahkan mengorbankan kesehatan dalam rangka mencari uang. Dan bahkan juga ada orang mengorbankan harta uang demi menjaga kesehatan. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya ada bulan yang dinamakan Zulhijjah atau dengan istilah Syahrun Nahar, bulan pengorbanan. Allah sungguhnya berharap kepada kita semua dengan waktu luang yang kita miliki, uang harta yang kita punyai, tenaga yang kita ada, sehat yang kita miliki, sesungguhnya Allah berkehendak kita semua mengorbankannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada rekan-rekan sahabat kita telah berkurban dengan harta, dengan tenaga, dengan waktunya untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Di antara kita yang tak berkesempatan untuk berangkat, di antara kita juga menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan harta, menyembelih hewan kurban. Pertanyaannya adalah, apakah efek dari semua tersebut akan berimbas takwa kepada kita semua? Dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah ingin mencoba memberikan sebuah gambaran tentang itu. Watlu alaihim naba ibn Adam bil haq. Satu hari di mana Bani Israel sedang heboh-hebohnya berdemonstrasi kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat untuk diceritakan. Watlu alaihim naba ibn Adam bil haq. Wahai Muhammad, ceritakanlah satu peristiwa tentang dua anak Nabi Adam secara benar dan pasti.
Peristiwa ini A1 bukan peristiwa hoak, benar adanya. Ceritakanlah kepada umatmu. Iz qarraba qurbanan, mereka berdua berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbila min ahadihima, Allah nyatakan Allah terima salah satu kurbannya, walam yutaqabbal minal akhar, tapi sebagian yang lainnya Allah tolak. Qala, berkata orang yang Allah tolak kurbannya, sa'tulannak, kalau begitu saya akan bunuh engkau. Qala, berkata pula yang kurbannya Allah terima, innama yatakabbalallahu minal muttaqin, sungguh Allah akan menerima kurban hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan panjang selesai Zulhijjah ini, bulan pengorbanan ini, kita kembali akan menapaki masa-masa yang sangat liar. Kita berjuang dalam kehidupan masa, di pasar, di perdagangan, di kantor, di sawah ladang. Tentunya kalau tidak ada sebuah perkara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan pengorbanan kita tentu punya masalah. Allah pun menyatakan fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kata Allah Subhanahu wa taala, dan bekal terindah itu bukanlah harta. Bekal terindah itu bukan jabatan dengan kekuatan, bukanlah masa dan kehormatan, tapi sesungguhnya bekal terhebat itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa kurban tadi kita bisa lihat bagaimana Rasul menceritakan dua anak Nabi Adam bernama Habil dan Qabil. Dua-duanya kaya raya dengan kehidupannya. Habil sukses dengan status dia sebagai seorang peternak, sementara Qabil sukses dia sebagai petani. Allah berkehendak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala berkurban pada masanya. Mereka masing-masing berkurban, menghantarkan kurbannya ke atas bukit yang sangat jauh, Nun, dari matanya, dari huniannya. Masing-masing mereka menghantarkan menapaki kaki menuju berbukitan, bercucuran keringatnya dan bahkan darah pun bertetes, menghantarkan hasil kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata faktanya Allah tolak salah satunya. Habil dengan cerita kurbannya dihantarkan hewan-hewan ternak yang sehat-sehat, yang gemuk-gemuk, yang mantap, enak dipandang mata, disukai oleh semua orang, dihantarkannya ke atas berbukitan, dan ternyata Allah menerima hasil kurbannya. Sementara Qabil yang juga dengan lelah payah, dia dengan peras keringat menghantarkan jenis kurbannya, tapi dari sesuatu yang tidak disukai, sawah ladang yang tak sukai, tanam-tanaman yang sudah rusak, semua jenis yang tidak banyak orang suka padanya, dihantarkannya juga sesungguhnya dengan semangat perjuangan. Kakinya luka, peras keringat pun bercucuran, dihantarkannya ke atas bukit, payah sesungguh rasanya lakukan, tapi ternyata faktanya Allah menolak kurbannya. Fenomena di mana masyarakat kita hari ini, mereka menabung, menghantarkan uang ke panitia masjid dan musalla, berjuang bersemangat untuk berkurban, menyembelih hewan kurbannya, tapi tidak dipenuhi dengan keyakinan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh sombong dan bangga, dianggap sebagai orang terhormat di masyarakatnya, agar dikenal sebagai warga kehormatan, namanya tercantum di masjid, terdengar suara yang dibaca oleh panitia, bangga rasanya, hantarkan dengan semangat, habis uangnya, tapi ternyata Allah berpotensi seperti bagaimana Qabil, jauh dia hantarkan hewan kurbannya ke atas bukitan, berdarah kakinya, bercucuran keringatnya, tapi ternyata semangat hantaran tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Efek dari pelaksanaan demikian, maka ada kalimat lanjutan. Ketika orang, kata para ulama, sifat-sifat kurbannya Allah tolak pada dirinya, tak muncul sifat-sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah sifat-sifat buruk setelahnya. Bagaimana Qabil ketika merasakan kurbannya Allah tolak, dia berkata, la'aqtulanna, aku pasti membunuhmu. Padahal yang akan dibunuh itu adalah adik kandungnya, anak dari ayahandanya, ayahanda seorang Nabiullah alaihissalam yang sangat ia cintai. Tapi karena berkat sebuah pengorbanan yang Allah tolak, muncul sebuah sikap arogan, sombong, iri hati, dengki, efek dari berkorban yang telah ia laksanakan. Maka tentu menjadi perhatian bagi kita semua.
Diri kita yang semua telah berkorban. Mungkin telah berkorban dengan harta, telah berkorban dengan tenaga, telah berkorban dengan segala sesuatunya, baik jadi panitia atau seterusnya. Apabila sifat-sifat keikhlasan yang tidak nempel di setiap sanubari kita, maka semua itu akan lahir sebuah sikap arogan, sombong, patah hati, enggan, dan ternyata melahirkan sifat saling bermusuhan pada setelahnya. Tapi ada kalimat setelahnya, apa kata Habil? Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menerima kurban hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencoba bagaimana para sufi memandang kalimat takwa ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ragam banyak pandangan para sufi, saya ingin mencoba merangkum bagaimana sikap-sikap kita sebagai hamba yang akan mencoba mempertahankan sifat-sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sifat takwa itu terus ada di sanubari kita hingga akhirnya ketika kalimat yang akan berakhir dari kalimat ucapan lidah kita berkata la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah sebagai gambaran hamba yang bertakwa. Kata para ulama sufi, untuk agar kita bisa mempertahankan takwa, mengarungi kehidupan yang sangat dahsyat ini, ada 5 perkara mim yang harus kita jaga. Mim pertama adalah muahadah, i'tikad, mempertahankan kontrak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala ketika kita masih dikandung oleh ibunda kita semua, sesungguhnya kita punya kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala, kontrak tauhid. Meyakini ada Allah zat yang maha kuasa, Allah yang memegang semua diri kita, Allah yang memegang semua pergerakan kita, yang mengetahui di mana kita berada, di mana kita pun apa yang kita lakukan, semuanya Allah tempat kita berada, berkontrak tauhid kepadanya. Maka apabila ada sebuah kesadaran yang sangat sempurna, maka tidak ada seorang hamba manusia yang akan menuhankan harta, tidak ada seorang hamba yang menuhankan uang, tidak ada hamba yang menuhankan jabatan dan kekuatan. Karena sungguh ketika dia tak punya jabatan, sungguh ketika tidak punya harta, sungguh ketika tidak punya kekuatan, miskin papa, dia sadar bahwa ada Allah tempat dia berpegang. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tauhid, Allah yang esa, yang ia esakan tempat dia berpegang. Maka hilanglah sifat untuk mengeluh, hilanglah sifat untuk berkeluh kesah, karena ada Allah yang hidup bersamanya. Kemudian ketika kontrak tauhid dia pegang, maka dia harus melakukan mim kedua, yaitu mujahadah. Bersungguh-sungguh mempertahankan amal-amal. Orang atau kita hari ini, ketika siang hari enak terang, udara enak sejuk tidak panas, kita menuju masjid yang sangat mulia ini, bersahabat, bertemu kawan, indah rasanya, tidak ada satu tantangan untuk menuju masjid ini. Bagaimana mungkin seandainya di subuh hari, gelap, udara dingin, hujan tak reda, suasana tak nyaman, selimut tebal sedang berada di sisi kita. Akankah kita melebarkan, menghilangkan selimut, bergerak melangkahkan kaki menuju masjid, menapaki dinginnya malam, menapaki hujan yang tak reda, terus dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah untuk terus menuju masjid, di mana di dalamnya ketaatan kepada Allah sungguh akan tersedia. Di mana di dalamnya kepada Allah, Allah ada di dalamnya. Maka ketika itu terjadi di antara kita, maka itu sungguh makna mujahadah sebenarnya. Bukan makna jihad di medan perang membawa pedang, bukan jihad di medan perang membawa senjata, tapi jihad mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah Jumat ini kita membaca Quran, mata pun masih terang, nyaman rasanya, perasaan takbul oleh Allah ada rasanya, maka pun nyaman kita membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin ketika tengah malam, mata sudah tak nyaman, enaknya kita sudah tidur, tapi semangat tauhid itu ada di hati kita, ingin rasa membaca Quran. Akankah kita terus membaca Quran? Akankah kita terus membuka Al-Quran, menapaki kalimat per kalimat, menikmati indahnya bersama Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu pun terjadi, sesungguhnya itulah namanya mujahadah. Ketika kita ingin mengawal mujahadah, maka ada mim ketiga, namanya mu'araqabah. Ada rasa bahwa Allah mengawasi kita. Adakah kita hari ini ketika merasa ada bapak polisi di hadapan kita, kita terus melanggar peraturan lalu lintas? Jawabannya pasti tidak.
Tapi ketika ada yang bertanya, kenapa engkau melanggar lalu lintas? Kita cenderung karena bertanya dan berkata, karena polisi tidak ada. Ini sungguh perasaan diawasi. Ketika hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ada Allah pun mengawasi. CCTV Allah ada di mana-mana, walaupun tak tampak di depan mata, tapi kesadaran akan tauhid kepada Allah, ada Allah di mana-mana. Ketika berada di pasar, di tengah sedang bertransaksi perdagangan, sungguh mampu kita mengurangi timbangan. Maka ketika ada Allah merasa mengawasi, maka sungguh seorang pedagang tidak akan mungkin dia mengurangi timbangan. Ketika seorang petani yang berada di sawah ladang, sungguh di hadapan dia ada patok sawah ladang orang, mungkin dia menggeser semeter, 2 meter, tidak ada yang nampak terlihat, mampu dia akan menjadikan sawah ladangnya menjadi luas. Tapi manakala ada sebuah kontak tauhid ia pegang, ada perasaan Allah mengawasi di CCTV di sisinya, maka tentu tidak akan berkata hatinya, tidak akan bergerak tangannya, tidak akan melangkah kakinya menggeser patok sawah ladang orang lain, karena sungguh perasaan ada Allah mengawasi dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh perasaan merasa diawasi ini menjadi problem di antara kita. Allah pun menyatakan dalam kalimatnya, "Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum," kata Allah Subhanahu wa taala. Ada segelompok kalian, kata Allah, engkau ketika berada di tengah orang beriman, engkau ketika berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, engkau sujudnya panjang, engkau zikirnya panjang, engkau berdoa dan menangis, sadar akan dosa yang banyak, engkau menjadi orang yang sangat tinggi imannya, sempurna takwanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum." Tapi ternyata engkau selangkah keluar dari masjid, engkau kembali ke pasar, engkau kembali ke sawah ladang, engkau kembali ke toko dan tempat perkantoran, engkau menjadi hamba dunia, engkau menjadi hamba jawatan, engkau menjadi hamba kekuatan, engkau lupakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau lupa baru sujud, engkau lupa baru membaca Al-Quran, engkau lupa baru menangis tentang dosa yang begitu banyak. Maka perkara muraqabah ini menjadi berat di tengah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita butuh mim yang keempat, namanya muhasabah, menghitung-hitung. Akankah kita mampu menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala? Bukankah nikmat Allah begitu banyak hari ini kita nikmati, sementara sedikit saja cobaan Allah kepada kita? Betapa banyak nikmat Allah yang tak mampu kita hitung hari ini, sementara sedikit amal-amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal meriwayat diceritakan sesiksa-siksa yang seringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kata baginda Rasul, seseorang hamba manusia yang menginjak kaki menginjak sendal api neraka. Sendal api neraka yang diinjak, meleleh semua tubuhnya, hancur lebur badannya. Tapi itu hanya perkara dosa terkecil yang ia pernah lakukan di amal dunia. Bagaimana mungkin mata kita telah berdosa? Bagaimana mungkin tangan kita yang pernah berdosa? Pikiran kita yang salah berpikir, hati kita yang salah berbalik, kaki kita yang salah melangkah. Betapa amal-amal dosa kita teramat banyak, sementara segala sesuatu nikmat Allah yang sungguh tanpa terhitung kepada kita semua. Maka kata para ulama sufi mengatakan, mim yang keempat, muhasabah, berhitung-hitunglah. Akankah mampu kita menghitung-hitung itu tersebut, menghadapi siksa Allah yang begitu banyak terhadap dosa yang telah kita amalkan? Maka mim yang terakhir kata para ulama sufi adalah muaqabah, menyiksa diri sendiri sebelum Allah yang akan menyiksa diri kita semua. Tapi menyiksa itu bukan bermakna menghancurkan kaki menjadi hilang, memotong tangan menjadi hilang, menusuk mata menjadi buta. Tentu tidak itu perkaranya, kata ulama sufi. Ketika ada sadar betapa mata kita pernah berdosa, salah memandang akan sesuatu yang tidak muhrimnya, maka siksa mata dengan banyak membaca Al-Quran. Pandang Al-Quran itu sampai mata menjadi sakit. Pandang mata Quran itu sebagai mata menjadi lelah. Lelahkan mata kita. Siksa mata itu dengan amal-amal kebaikan, kata para ulama sufi. Merasa betapa dosa mata ini betapa banyak, maka pandangkan mata itu ke arah tempat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pandangkan mata itu pada Al-Quran. Pandangkan mata kepada orang-orang saleh.
Pandangkan mata itu pada ulama-ulama yang hebat, agar mata yang telah memandang amal-amal kesalehan mampu menjadi siksa, sehingga Allah tak lagi berkenan menyiksa mata yang telah berdosa. Kaki yang selama ini telah berbanyak amal salah, melangkah tempat yang tak di Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah melangkah ke tempat perjudian, mungkin melangkah ke tempat maksiat, melangkah ke tempat yang Allah tidak pernah ridai. Itu bagian dosa yang sungguhnya Allah akan berkenakan dosa. Kata para ulama sufi, siksalah kaki itu. Bagaimana cara menyiksa kaki itu? Langkahkan kaki itu sehingga kaki itu menjadi lelah. Langkahkan kaki itu menjadi akhirnya menikmati indahnya Allah Subhanahu wa taala. Jauh rumah kita dari masjid, maka biarkan kaki itu melangkah sehingga menjadi lelah. Karena kaki ini selama ini telah banyak beramal dosa. Hari ini kaki ini biarlah lelah ia, biarlah capek ia, dialah bahkan luka di antara langkah-langkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka menyiksa kaki dan rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna mu'aqabah dalam pandangan ulama sufi. Maka ketika 4-5 mim yang digambarkan ringkasan dalam gambar ulama sufi ini bagian dan sungguhnya untuk mengawal takwa yang sudah mudah-mudahan ada di antara kita setelah menyaksikan amal kurban atau setelah menyaksikan amal haji yang beberapa saat lagi akan selesai. Semoga dengan amal takwa yang telah ada pada diri kita dikawal dengan mim yang 5 tadi, sehingga kesempurnaan takwa itu bertahan sedianya di antara kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wahdah nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم أنت ربنا حقا ونحن عبادك ضعفاء إليك المستعان إليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأستاذاتنا. اللهم اجعل الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة تبور. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم تذكرون واذكروا الله العظيم. Inna Allah malaikatu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.